di dunia masalah demokrasi dan neoliberalisme, kekuasaan korporasi sangat dekat dan sangat tidak bisa dipisahkan. Di Ya, Amerika, di Indonesia, setiap tempat ada caranya sendiri untuk menanganinya. Tapi ini masalah yang memang jadi cukup universal sekarang, dan juga kita lihat pemilu di Amerika juga harus menghitungkan apakah Trump atau Kamala Harris itu siapa yang ada nilai-nilai yang terasosiasi dengan masing-masing, mereka masing-masing, tapi siapa yang akan melawan korporasi atau kekuasaan korporasi yang kadang-kadang juga sangat merugikan rakyat. ya. Jadi Ya, hal yang sama yang tadi dipaparkan oleh Dak itu sebenarnya juga terjadi di Amerika yang kebetulan sekarang juga sedang menjelang pemilihan presiden ya. Artinya ya, posisi oligarki yang memang punya kecenderungan ingin terus selamat ya, dan berjaya, bahkan tadi pakai istilah mencengkeram, itu tidak ya, peduli penguasanya ya, siapapun. Bahkan ketika yang memberi kesempatan dia jatuh, dia harus mendukung juga yang menjatuhkan, kan begitu, ya kan? ya. Nah, Yang ini penting dia punya jalan. betul. Itu kan Ya, memang sesuatu yang wajar bagi kepentingan si oligarki itu. Nah, ya, kalau kemudian ternyata prosesi pergantian kekuasaan dan rezim itu eh, termakan oleh itu, menurut ah, Anda, apakah itu bisa dikatakan isyarat politik kita, ya, politik ah. di Indonesia masih sangat lemah? Ya, ada kelemahan, Hmm. tapi bukan seperti tadi, bukan khususnya di Indonesia, tapi kelemahan yang memang ada. Dan ya, ini juga menurut saya kita dalam proses yang sama sekali belum selesai. Kita belum tahu sebenarnya hasil proses masalah dengan Jokowi dan oligarki dan juga apa dinasti yang Ya. sedang berlangsung akan seperti apa. Makanya Tapi itu kan semacam menandai bahwa ketika kita bicara demokrasi, demokrasi negara demokrasi, pada akhirnya demokrasi itu tetap lebih dikuasai atau lebih dicengkeram oleh kekuatan modal yang Anda sebut neoliberal atau bahkan liberalisme tadi, kan kan begitu ya, ya, kalau itu. Nah, apakah semacam itu. ya semacam itu? Ya, Ya, tidak ah, harus, ah, tapi jadinya begitu. ya, Sebenarnya bisa dikontrol, tapi sulit dan ya, dan belum ada yang berhasil, benar-benar ya. berhasil. Ya, saya paham karena Anda kan itu pengamatan ya, pengamatan Anda berdasarkan dari riset ataupun pengamatan selama ini. Nah, Nah, banyak kritik di sini, Dap, ya, bahwa setelah reformasi di mana rakyat Indonesia euforia memilih seorang sipil yang hmm, bukan militer, bahkan seorang yang sederhana lugu yang tadi disebutkan yaitu Jokowi, yang kemudian setelah 10 tahun ini kecewa tadi, bahkan pendukungnya pun kecewa, ya. Karena itu, nah, apakah ini juga menandai sesungguhnya reformasi kita ujung-ujungnya jatuh kepada penguasa yang akhirnya juga tidak berdaya melawan ambisi oligarki itu atau kekuasaan oligarki itu? hmm. Menurut Anda, Ya, apakah maksud saya fenomena dinasti, fenomena ah, pilkada yang kayak tadi saya sebutkan ya, ah, partai-partai yang tiba-tiba berloncatan lalu membentuk koalisi dominan dan sebagainya, apakah ya, ini pendek kata sebenarnya reformasi menjadi basa-basi karena pada akhirnya kembali di bawah cengkeraman. Bahkan gini, lebih parah lagi menurut saya, kalau dulu tadi disebut bahwa konglomerat atau oligarki itu tangan kanannya kekuasaan, sekarang itu ya, kekuasaan menjadi tangannya oligarki. Apakah ya, bisa dikatakan begitu? kemungkinan. Dan ya masalahnya juga zaman dulu raja punya konsep Kaulo Gusti kan, yang sebenarnya menandai bahwa raja itu punya tanggung jawab
besar terhadap rakyat tidak bisa dipisahkan dari rakyat, padahal dia raja. Ya, Dia tanggung jawabnya sangat penting. Apakah korporasi sekarang punya hubungan Kaulo Gusti dengan rakyat? Mungkin tidak, nggak tahu. ya Ya kayak mereka harus menyediakan sesuatu, tapi apa yang mereka menyediakan juga kadang-kadang atau sering menyedihkan menurut saya. ya itu kan kalau itu kan perkembangan dari liberalisasi dan kapitalisme lah, kayak nggak terhindarkan lah ya kalau kalau itu ya. Artinya kalau dari sudut pandang oligarki ya Ya, digiring untuk itu. Nah, yang tadi topik saya lebih pada bagaimana politik Indonesia dengan budaya rakyatnya ketika kekuasaan ternyata akhirnya hanya pindah tangan aja. Padahal reformasi itu antara lain tuntutan rakyat, bukan tuntutan penguasa kan gitu. ya, Posisi ya rakyat benar. begitu tuh di mana, dokter? Ya, sebenarnya posisi rakyat bisa kuat, masih punya potensi untuk uh, melawan, tapi dalam kesulitan juga karena agak kadang-kadang juga uh, susah melihat masalah yang paling mendasar karena juga jadi politik itu jadi distraksi Hmm. dari satu Ya, ya. sisi. Ini yang saya lihat juga di Amerika bahwa itu ada saingan sangat panas dan kotor di antara Republican dan Demokrat, apalagi kalau Trump di situ dia Ya. jadi semacam kayak figur yang mengambil perhatian banyak dan juga mengambil waktu orang untuk uh, ya menilai dia, menuduh dia, dan dia nggak peduli. Dia ngomong terus, dia ngomong sembarangan aja, semaunya dia. Tapi terus orang sibuk, wah kamu gini, kamu harus dipenjarakan, kamu bilang gini, kemarin hari ini kayak gini, kok beda, kamu bohong. Terus dia, ya, ya mereka jadi sibuk Ya. sebenarnya. Jadi Dan itu kan memperjuangkan banget nilai-nilai yang Demokrat atau yang Republikan, tapi sebenarnya itu bisa jadi distracted. Itu juga bisa terjadi di Indonesia dan kadang-kadang sosmed itu bisa memperkuatkan masalah ini tapi juga bisa menjadi alat untuk melawan ya, kadang-kadang. Tapi jadi posisi sosmed sangat abu-abu ya di sini juga. sangat di sini sedang ada dua istilah. Satu Nah, aktivitas buzzer itu ya, berfungsi seperti yang Anda bilang pertama tadi. Kedua adalah no justice, no viral, no viral, no justice. Itu yang untuk ya, mengontrol tadi. Itu kalau dari media sosial. Tadi ya, saya tangkap Anda ada kemiripan antara Jokowi dengan Trump gitu ya. Eh, ya, dalam gaya. Dan sekarang memang di Indonesia, di Jakarta dan di kota-kota lain sekarang ini sedang marak demonstrasi dan unjuk rasa, dan unjuk rasa ini sudah pada tingkat yang berapi-api lah gitu ya, ada yang ya, ditangkap, ada yang luka dan sebagainya. Nah, tuntutan mereka ini berkembang dari yang semula hanya menolak RUU revisi RUU Pilkada menjadi lengserkan Jokowi, tangkap Jokowi dan sebagainya. Nah, ini kan akumulasi dari yang diamati Dak tadi gitu ya. Posisi rakyat kan di situ. Nah, apakah hal seperti ini kira-kira akan tadi Anda sempat mengutip bahwa sebenarnya rakyat masih berjuang. Apakah cukup mampu perjuangan rakyat ini melawan cengkeraman oligarki yang dia punya logistik, punya banyak hal lah ya, kekuatan untuk juga membentuk peta politik. Di Indonesia misalnya ada ya, bagaimana rakyat, kita sebut rakyat yang ingin berjuang, tetapi kan dengan cepat bisa redam oleh yang namanya bansos, misalnya gitu loh. nah, Cepat beralih pikiran dengan namanya bansos gitu. Menurut Anda, apakah di Indonesia ini yang belum siap demokrasinya rakyatnya atau karena enggak. dibuat untuk tidak siap berdemokrasi? Menurut saya rakyat cukup siap untuk demokrasi. Rakyat selalu kuat menurut saya. Di bawah Soeharto 70-an banyak murid, banyak mahasiswa yang protes besar. Itu Soeharto harus memikirkan itu.
bukan sesuatu yang bisa diginiin aja. 80-an juga sama, 90-an dia turun. Sebenarnya tidak dijatuhkan secara fisik, dia turun. Ya. Memang dia melawan mereka, mereka melawan, tapi akhirnya dia mengaku dia harus turun gara-gara itu.